Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita, menggerakkan hati dan rasa kita untuk selalu sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, sebuah kenikmatan yang tidak ternilai harganya. Salawat beriring salam pada Rasulullah kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pengen kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu pengurus Masjid Al-Hijrah, seterusnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari jemaah subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan sedikit muhasabah atau evaluasi dalam beberapa waktu yang tidak lama ini. Kita di ranah Minang ini, tanah yang kita cintai ini, yaitu Sumatera Barat, terutama di Kota Padang dan daerah lainnya, dan di daerah Sumatera Utara, Aceh, diuji dengan musibah yang kita saksikan, dan bahkan mungkin dari sebagian kita yang merasakan langsung dampak dari hujan begitu lebat menyebabkan banjir, kalau lu datang bertubi-tubi, dan bahkan musibah ini telah merenggut harta benda, merusak infrastruktur rumah, dan bahkan yang paling menyedihkan itu adalah merenggut nyawa-nyawa dalam saudara-saudara kita. Dalam kondisi yang seperti ini, hati yang penuh dengan duka cita, namun tentu kita sebagai seorang muslim, kita dilarang untuk berputus asa atas rahmat Allah. Kita wajib meyakini bahwa tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini, sekecil apapun, itu melainkan atas izin dan ilmu dari Allah SWT. Dan tentu saja di balik setiap kejadian pasti terhimpun hikmah-hikmah, atau apa saja yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian tersebut yang telah menimpa kita dalam beberapa hari ini. Alhamdulillah hujan sudah mulai reda. Di sini kami mengambil beberapa hikmah. Hikmah yang pertama itu adalah hikmah tazkirah, hikmah pengingat bahwasanya musibah ini adalah sebuah peringatan keras dari Allah SWT. Peringatan akan apa? Peringatan akan keterbatasan diri kita sendiri. Kita sering mungkin merasa diri kita paling hebat, diri kita paling kuat, paling bisa mengendalikan segalanya. Tapi ketika air itu datang, limpah itu datang, kita merasa kecil di hadapan Allah. Dalam sekejap
kita, rumah yang kita banggakan, harta yang kita banggakan, kekuasaan yang kita banggakan, itu bisa luluh, lantak, habis, tidak tersisa. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155, disebutkan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Dan kami, kata Allah, benar-benar atau pasti akan menguji kamu bisyai'in minal khawfi, sedikit dari ketakutan. Kemudian apa? Wal ju' dan kelaparan. Wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat, dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dari ayat ini Allah sudah memberikan clue atau memberikan aba-aba dari Allah. Kamu itu pasti akan diuji, betul. Ya, sekarang itu sudah tampak. Allah sedang menguji kita, memberikan peringatan kepada kita bahwasanya ada yang lebih hebat, ada yang lebih kuasa, ada yang lebih maha segalanya daripada kita manusia. Makanya salah satu hikmah yang bisa kita ambil di sini adalah kita sedang ditegur oleh Allah, kita sedang diuji oleh Allah. Kemudian juga harta yang kita kumpulkan, kemudian kendaraan ataupun yang kita banggakan dalam sekejap itu bisa hanyut. Itu musibah ini pun mengajarkan kepada kita bahwasanya dunia ini hanyalah titipan semata, dan yang menjadi tujuan sejati kita itu adalah tentu saja akhirat. Kebahagiaan sejati bukan terletak pada siapa yang memiliki banyak hal, kamu dalam harta, jabatan, kekuatan, tapi terletak pada hati yang mau bersyukur dan bersabar. Itulah letak kebahagiaan sejatinya seorang muslim itu, bukan siapa yang memiliki lebih banyak. Kalau siapa yang memiliki lebih banyak, mungkin orang terkaya di dunia itu berarti dia sudah memiliki kebahagiaan. Itu belum tentu. Tapi adalah orang yang mau bersyukur dan bersabar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hikmah kedua yang bisa kita ambil di sini adalah sikap sabar, ujian keimanan. Musibah ini adalah salah satu adalah untuk mengukur keimanan seseorang hamba. Allah Subhanahu wa taala itu menilai dan melihat sejauh mana keimanan dan kesabaran kita ketika kita ditimpa oleh musibah. Tentu saja ketika seorang muslim itu ditimpa musibah, maka dia harus bersabar. Tidak hanya ketika dia dalam keadaan bahagia saja dia ingat Allah, tapi dalam keadaan sedih tentu. Ketika dan sabar itu pun juga terbagi dalam tiga. Ada sabar dalam ketaatan. Ya meskipun sekarang mungkin kita dilanda saudara-saudara kita mungkin sedang dilanda musibah. Tentu saja ketika dilanda musibah itu, tentu ibadah tetap dilaksanakan. Jangan sampai musibah itu menjadi pangkalan bagi kita untuk lalai ataupun tidak beribadah kepada Allah, terutama dalam hal sholat berjamaah. Kemudian sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Saja dalam ketika kita timpa musibah, kita tidak mengeluh, tidak menyalahkan takdir. Maka kadang ada yang
oh nasib disalahkan takdir. Tidak pula juga melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah. Dan bagaimana caranya itu menerima ketetapan Allah, menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah itu dengan ridho, dengan sikap berpengaruh. Karena tadi dalam ayat tadi pun disebutkan wabashir sabirin, berkabar gembiralah orang-orang yang sabar ketika mereka ditimpa oleh musibah yang disebutkan oleh Allah tadi. Maka orang yang satu-satunya kata Allah disebutkan di situ diberi kabar gembira itu adalah orang-orang yang sabar. Kemudian janji Allah bagi orang yang sabar disebutkan oleh dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma min muslimin yusibuhu adza min maradin fama siwahu illa hatta Allahu bihi sayyi'atihi kama tahuttu syajarati warqaha. Jadi tidaklah suatu musibah itu menimpa seorang muslim kecuali Allah itu nanti akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana sebuah pohon itu menggugurkan dedaunan. Ini hadis dari riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Jadi janji Allah bagi orang yang sabar itu sangat besar. Maka jika kita ditimpa oleh musibah dalam hal ini, musibah banjir, alhamdulillah ya, komplek kita ini ya, alhamdulillah sampai saat ini ya, tidak ada yang banjir, alhamdulillah. Tapi kita lihat saudara-saudara kita di daerah lain itu bahkan rumahnya sampai hanyut ya. Kemudian akses jalan banyak yang putus, terutama jembatan-jembatan, terutama yang bagi yang tinggal di daerah tepian sungai, kemudian di tepian pantai itu sudah mau lebih lagi. Dan dalam hal ini kita masih dilindungi oleh Allah SWT. Bagaimana ketika kita dilindungi oleh Allah, tentu saja kita bersyukur, alhamdulillah kita masih dilindungi oleh Allah. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ditimpa musibah? Saja sabar tentu. Kebahagiaan sejati tadi yang kita sebutkan adalah bukan, tapi terletak kepada bagaimana kita bersyukur dengan apa yang dilimpahkan oleh Allah dan banyak bersabar. Kemudian yang ketiga hikmahnya adalah ukhuwah, memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial. Dalam musibah yang besar ini, ya, alhamdulillah kita tampak fenomena yang lebih indah, kebangkitan ukhuwah Islamiyah, saling tolong menolong. Banyak yang mulai mengumpulkan pakaian-pakaian yang masih layak pakai, ya, mengumpulkan donasi untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak dari banjir. Inilah implementasi nyata dari ajaran Islam. Rasulullah pun sallallahu bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarakumihim wa tafatuhihim matsalul jasadi idza ishtaka minhu aduun tada'u lahu sa'irul jasadi bis-sukri wal umma." Perumpamaan orang-orang mukmin itu dalam hal saling mencintai, mengasihi, menyayangi, itu seperti satu tubuh. Perumpamaan satu tubuh. Kita orang-orang mukmin ini perumpamaannya seperti satu tubuh. Ketika ada satu anggota tubuh kita yang itu ada sakit, maka seluruh tubuh kita itu juga akan ikut merasakan sakit. Maka itulah seharusnya kita seorang mukmin ini. Ketika ada anggota mukmin yang lain itu ada yang sakit, maka kita juga ikut merasakan sakit. Ini yang
disebutkan oleh Allah, Rasulullah dalam hadisnya. Jadi perumpamaannya diumpamakan seperti sebuah tubuh yang ketika salah satu anggota tubuhnya ada yang sakit, maka seluruh tubuhnya juga akan merasakan sakit, seperti demam ataupun panas. Dan juga musibah ini juga mengajarkan kepada kita pentingnya bersedekah, terutama bagi yang mampu, yang masih diberikan oleh Allah perlindungan. Maka musibah ini juga membuka pintu amal bagi kita semua. Setiap rupiah yang kita sisihkan, setiap pakaian kita sediakan, itu tentu akan jadi, insya Allah itu akan jadi penolong nanti kita. Dan hikmah yang terakhir yang bisa kita ambil di sini adalah muhasabah. Tentu saja adalah evaluasi diri, terutama lingkungan. Tentu saja sebagai kita yang beragama Islam, musibah ini tentu saja harus menjadi bahan evaluasi yang besar-besaran bagi kita semua. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Makanya alhamdulillah setiap sekali sebulan itu RT kita itu selalu guru. Maka itu juga terbentuk salah satu tanggung jawab terhadap lingkungan. Tentu saja Allah itu menciptakan alam ini tentu saja untuk manusia, bukan untuk kita rusak, tapi untuk kita jaga. Sedangkan hujan itu adalah salah satu fenomena alam yang Allah berikan, bisa jadi sebagai rahmat, bisa jadi juga sebagai azab atau ujian. Sedangkan banjir bandang atau galudo namanya, itu seringkali itu diperburuk oleh ulah tangan manusia. Yang sama-sama mungkin kita pernah dengar penggundulan hutan yang secara masif itu dilakukan di beberapa titik, itu sangat luar biasa. Terutama kalau Bapak Ibu mencermati banyak video-video yang muncul itu, kenapa air banyak yang membawa kayu-kayu itu? Memang kayu-kayu sangat bagus. Kalau kayu yang tumbang itu karena akibat banjir, itu biasanya kayunya tidak akan seperti itu yang tumbang. Ini kayunya yang bagus-bagus, kayak hasil gelondongan, kayak hasil curian. Kenapa itu yang tampak? Jadi banyak sekarang itu adalah penggundulan hutan secara masif dan air itu tidak bisa menampung lagi, tanah itu tidak bisa menampung lagi air yang turun secara lebat karena penopang itu sudah banyak. Pembuangan sampah, banyak yang masih buang sampah terutama di sungai. Mungkin kita tidak belajar dari sebelumnya pernah juga kejadian di daerah Cibubur juga pernah. Cibubur itu airnya meluap, sungai meluap, akhirnya sampai ke pemukiman. Kenapa? Karena masih banyak yang buang sampah itu terutama di aliran sungai, menyumbat aliran sungai. Dan kemudian yang terakhir itu ada pembangunan komplek atau pembangunan tempat tinggal yang tidak memperhatikan tata letak air yang akan mengalir itu tidak diperhatikan, terutama bagi developer atau pemilik. Sehingga apa? Akibatnya adalah ketika hujan turun lebat, air tidak tahu mau kemana. Kalau air tidak berjalan, bagaimana bapak air itu? Tentu akan menggenang. Itulah yang akan mengakibatkan banjir. Maka dalam hal ini kita telah lalai menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai khalifah di muka bumi. Dan sebelumnya dalam ayat Al-Baqarah itu, malaikat pun telah bertanya kepada Allah, kenapa orang yang akan hendak kamu jadikan khalifah itu? Kata Allah, kata malaikat, adalah orang yang akan merusak di muka bumi dan orang yang akan menumpahkan darah.
fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima. Tapi disebutkan oleh Allah, Allah lebih tahu daripada mereka. Sudah diwanti-wanti, kenapa? Manusia itu akan berbuat seperti itu nantinya di muka bumi. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah muncul, telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Dikatakan apa? Disebutkan karena ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Ini yang mungkin kita rasakan sekarang. Maka Allah itu ingin mereka itu orang-orang yang berbuat kerusakan tadi, liyudhiqahum, merasakan sebagian dari apa yang mereka lakukan. Ba'dal ladzi 'amilu. Jadi sekarang ini bisa jadi kita terkena dampaknya. Terkena dampaknya orang yang telah melakukan kerusakan tadi, terutama dalam hal penebangan pohon dan pembuangan sampah itu secara. Maka dimohon Bapak Ibu, mungkin bagi yang mungkin masih kebiasaan ya, kebiasaan buang sampah terutama di sungai, nah itu mungkin dihilangkan, karena itu nanti akan berdampak juga kepada kehidupan kita. Alhamdulillah sungai kita ini masih menampung air yang begitu deras itu selama beberapa hari. Kalau tidak itu Bapak Ibu, Lumin Pak itu sudah lalu letak sudah. Itu kabarnya kan ya, tidak akan terkena banjir katanya. Tapi kena kan? Ya. Itu karena ya, jadi ya, dari sungai yang sekitarnya terutama dari daerah turun itu mungkin masih banyak yang membuang sampah terutama di sungai. Maka hikmah yang banyak yang dari sebanyak yang disebutkan tadi, tentu saja kita harus pertama kita harus bertaubat kepada Allah SWT, baik itu bagi diri kita sendiri maupun diri kita sebagai seorang yang hidup di dalam masyarakat, dengan kembali menghormati, menjaga alam, agar alam pun juga ramah kepada kita. Seperti lagunya yang Dipiade, mungkin alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Apa ya? Mungkin karena dia ya, sudah bosan rasanya. Ya, umat manusia ini sudah terlalu banyak merusak, enggan bersahabat dengan kita. Maka dia gimana? Bagaimana kita menghadapi? Baru seperti ini saja dulu ya kita sudah panik, tidak tahu mau ngapain. Ya, lampu mati, PDAM mati ini, hujan lebat, air masuk ke rumah. Bapak, gimana Bapak Ibu? Alhamdulillah kita masih dilindungi Allah. Maka dalam kajian kita yang singkat seperti ini, kami mengajak kita sama-sama mengintrospeksi diri kita masing-masing, terutama bagi diri kami sendiri. Musibah banjir, hujan lebat ada di Sumatera Barat. Ini adalah paket lengkap dan hikmah ilahiyah. Ini adalah bentuk ujian kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala kita, dan mari kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang menjadi korban dari musibah ini. Semoga mereka diberikan ketabahan oleh Allah, kesabaran, kemudian digantikan segala macam bentuk kerugiannya dengan pahala yang melipat ganda. Bahkan bagi yang meninggal dunia, kita doakan juga semoga diterima di sisi Allah
sebagai syuhada. Dan marilah kita jadikan momentum ini untuk saling memperbaiki hubungan diri kita, terutama dengan Allah, hablum min Allah, dan juga hubungan kita dengan sesama manusia dan alam. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala bahaya dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa mengambil hikmah ataupun pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.